Selamat berjumpa kembali dengan Abdi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Refleksi panggilan konselor pastoral. Saya akan menjelaskan mengenai refleksi, apa itu dan bagaimana. Lalu saya mencoba men-sharekan lebih dahulu pengalaman saya. Panggilan saya mengikuti PCF dan selanjutnya sampai sekarang. Dengan maksud dan tujuan supaya Bapak Ibu sedikit tersentuh, lalu juga termotivasi untuk sampai ikut praktikum dan nanti dikukuhkan menjadi seorang konselor pastoral. Saya punya pengalaman dan pengalaman itu adalah buah-buah dari refleksi. Ini gambarnya buah-buah itu manis, Pak. Kalau direfleksikan itu diresapkan, Pak Toto tadi mengatakan diresapkan, dirasa-rasakan. Jadi refleksi itu tidak hanya sekedar mengingat apa yang sudah terjadi, tapi juga memahami lebih dalam, merasakan. Itu saya sering mengatakan itu adalah sebuah pengetahuan yang dirasakan, felt knowledge itu. Tidak hanya sekedar pengetahuan apa yang saya ketahui, tapi juga pengetahuan yang masuk dalam diri kita resapkan, menjadi milik kita. Dan oleh karena itu kita hayati dengan sepenuh hati. Nah, itu buah-buah dari refleksi. Maka saya mencoba untuk men-sharekan terlebih dahulu, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang membantu refleksi kita selama PCF ini dan selanjutnya. Apa itu refleksi? Orang sering bilang, pengalaman adalah guru yang paling baik. Saya mau mengatakan terima kasih atas kata-kata itu, tapi itu belum cukup. Pengalaman baru berarti menjadi guru tempat pembelajaran kita untuk maju dan tumbuh ketika direfleksikan, itu Bapak Ibu. Jadi pengalaman bagi kita sungguh berarti, bermakna, bermanfaat ketika direfleksikan. Lalu di sana ada aksi, refleksi, aksi baru. Saya sebut Arab, itu dinamika singkat mengenai refleksi. Nah, buahnya apa? Buah dari refleksi atau reflection. Ini sering saya katakan the way of wisdom. Jadi ketika kita punya sikap atau daya reflektif yang tinggi, itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang memiliki wisdom, kebijaksanaan. Pelayanan pastoral itu akhirnya bukan hanya textbook yang membaca, tapi dari pengalaman yang direfleksikan menjadi kebijaksanaan. Peraturan, hukum, dan sebagainya oke, tapi akhirnya wisdom. Itu menjadi penting Bapak Ibu. Wisdom yang dari pengalaman kita refleksikan. Dan di sini dasar dan cara yang membantu kita adalah refleksi iman. Iman kita. Ini saya bedakan dengan evaluasi. Kalau evaluasi itu mau mencapai apa yang seharusnya dan saya perbaiki. Refleksi, ya itu, melampaui itu. Karena kita sebagai orang beriman. Kebenaran yang didasarkan akan kebenaran iman akan Yesus Kristus kita sebagai orang Kristen. Itu refleksi. Nah, ini catatan saya yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu, teman-teman semua. Refleksi apa dan bagaimana? Refleksi check human activity. Bertanya, apakah makna suatu pengalaman yang berupa aksi, sikap, kata-kata, tindakan, atau aktivitasku dalam konteks iman. Jadi refleksi ini saya bedakan dengan evaluasi, karena refleksi ini melampaui evaluasi. Menggunakan cara-cara evaluasi, tetapi lebih daripada itu karena kita sebagai orang beriman. Jawaban atas pertanyaan itu menghasilkan keputusan baru dan tindakan baru yang menuju transformasi. Jadi pemberian makna itu tidak hanya berhenti pada yang telah, tapi juga menuju kepada yang akan datang. Tindakan baru, transformasi. Istilah rohaninya
istilahnya berkaitan dengan Alkitab, iman, pertobatan rohani, metanoia. Istilah manajemennya adalah transformasi atau perkembangan yang positif. Nah, ini. Poin yang kedua, ini yang nanti akan saya pakai secara khusus untuk share refleksi pengalaman saya menjadi seorang konselor pastoral. Maka titik tolak refleksi adalah pengalaman hidup nyata. Pengalaman hidup nyata yang saya alami. Syukur-syukur dan semestinya didukung oleh data, fakta, aksi, dan peristiwa. Artinya sungguh-sungguh saya alami, bahkan saya bisa menunjukkan kapan. Berapa lamanya, seperti apa keadaannya, situasi kondisi, lingkungan saya. Aksi perbuatan, tapi juga suatu peristiwa yang berkaitan dengan saya, yang menyangkut diriku. Maka saya beri 3 sifat itu. Bersifat eksistensial. Artinya eksistensial itu berkaitan dengan cara keberadaanku sebagai manusia. Eksperiensial, orang sering menganggap sebagai berkaitan dengan pengalaman langsung atau pembelajaran langsung. Kalau eksistensial itu lebih subjektif, maka eksperiensial itu lebih objektif, formal. Dan eksperimental, itu eksperimen, pengalaman. Tapi juga saya maksudkan sebagai latihan. Percobaan-percobaan, usaha-usaha untuk maju dan tumbuh melalui eksperimen, melalui pengalaman-pengalaman yang dicoba sana, dicoba sini, diperbaiki, dikembangkan, dan sebagainya. Eksperimental. Ini tidak sama dengan coba-coba, kita mencoba sungguh-sungguh untuk maju, untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konseling kita mendengarkan itu, punya pengalaman, punya latihannya. Pertama kali mendengarkan, hanya mendengarkan yang dikatakan, tapi eksperimen kita, latihan kita sampai pada dapat mendengarkan apa yang tidak diungkapkan. Mungkin dengan gerak-gerik, dengan mata, dengan tangan, dengan wajah merah, itu kita bisa mendengarkan konsili kita. Apa yang sedang terjadi. Nah, itu contoh-contoh. Poin yang ketiga, refleksi yang terjadi secara berulang-ulang, teratur, dan terus-menerus dilatih serta dipraktekkan. Ini kata praktek itu penting. Dilakukan, dicoba, dilaksanakan secara konsisten akan menghasilkan wisdom tadi itu. Aksi, refleksi, aksi baru akan sampai pada pengalaman yang direfleksikan, yaitu kebijaksanaan hidup. Dan saya tambahkan sensibilitas, itu kurang I, sensibilitas. Kesanggupan merasakan, sen. Menjadi penting Bapak Ibu, lebih-lebih kita sebagai seorang konselor pastoral punya sen. Tidak hanya melihat, mendengarkan orang yang dikatakan, tapi mencoba juga ikut merasakan. Empati itu ya, Bapak Ibu. Mendengarkan dengan empati itu bisa ikut merasakan apa yang sedang dikatakan dan dirasakan oleh konsili kita. Nah, ini pemahaman tentang refleksi yang saya catat dan saya kembangkan. Nah, ini gambar dinamika refleksi. Aksi, kita semua ikuti PCF, ini aksi, perbuatan kita selama berhari-hari, berminggu-minggu. Ini termasuk aksi tindakan. Di sana juga ada kata-kata, ada sikap, kita juga mendengarkan, kita juga melihat aksi. Nah, itu kita refleksikan. Nah, bagaimana refleksi itu? Tadi ada dengan cara eksistensial, pengalaman yang bersifat eksperiensial, pengalaman yang eksperimental. Itu salah satu cara untuk merefleksikan. Tapi juga cara lain, kita bisa melihat pengalaman kita dalam PCF ini dengan cara bertanya, apa yang saya rasakan selama PCF itu? Gembira, senang, sedih, penuh harapan, bergairah, bersemangat, ini, atau yang lain. Jadi saya merasakan itu. Tentu saja di balik apa yang saya rasakan, apa yang kita rasakan itu banyak pengetahuan yang kita serap.
banyak masukan-masukan, banyak pandangan-pandangan yang memperkaya kita. Jadi di satu pihak ada pemahaman yang kita peroleh, namun di lain pihak juga perasaan yang menyangkut afeksi, termasuk emosi, termasuk pengalaman disentuh oleh kata-kata, oleh firman Tuhan, oleh apresiasi dari teman. Itu semua menjadi pengalaman yang dapat kita lihat. Jadi insight-nya apa yang saya peroleh, memberi inspirasi apa. Nah, itu beberapa pertanyaan yang membantu kita untuk refleksi. Lalu dari situ kita diharapkan mengambil keputusan atas apa yang saya pahami, apa yang saya rasakan, lalu aksi baru. PCF ini memberi gairah, bersemangat. Saya mendapat pemahaman baru mengenai pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik, maka saya akan melanjutkan ini. Aksi baru itu. Untuk melanjutkan ini baik belajar sendiri maupun praktek maupun ikut praktikum. Nah ini Bapak Ibu. Belajar dari praktek yang tadi saya sebutkan, pengalaman eksperiensial. Itu pengalaman langsung dari praktek. Aksi baru. Lalu refleksi lagi dan seterusnya. Sehingga kita sebagai seorang konselor pastoral itu juga membangun diri kita dari apa yang saya pelajari, dari reaksi dengan teman-teman, perasaan itu menjadi wisdom, kebijaksanaan. Saya tidak mau mengatakan bahwa kebijaksanaan itu hanya akal sehat, enggak. Kebijaksanaan itu justru didasari oleh pemahaman, oleh pengalaman hidup, oleh rasa perasaan, oleh relasi dalam pelayanan, dan sebagainya. Menjadi wisdom. Kebijaksanaan hidup sebagai seorang konselor pastoral. Ini dinamika. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana lalu itu? Bagaimana kita mau berefleksi dan mengembangkan diri? Nah, di sini ada beberapa ranah, ada beberapa unsur yang mau kita perhatikan yang tidak banyak bedanya dengan yang tadi mengenai dinamika tadi. Tapi sekarang mau menunjukkan unsur yang lebih jelas. To know, how to, bagaimana. Pertama kali to know, unsur mengetahui, pemikiran kita, rasio, akal budi. To know di sini tidak hanya sekedar tahu, tapi tadi saya katakan to know juga berarti memahami. Memahami lebih dalam itu berarti juga saya istilahkan dengan file knowledge. Merasakan, meresapkan apa yang saya ketahui, apa yang kita ketahui, dan itu menjadi kesadaran yang menggerakkan. Apakah hatinya tahu kalau kita tidak digerakkan? Ini. Maka unsur yang kedua, to desire. Tahu secara mendalam, menjadi sadar, lalu punya motivasi, keinginan. Istilah dalam psikologi itu keinginan. Istilah saya memakai istilah di sini spiritualnya itu desire, keinginan batin yang dalam. To desire, yang saya maksudkan sesuatu yang muncul dari dalam hati kita yang paling dalam, tidak hanya di permukaan, apalagi itu hanya dengar-dengar, tapi to desire. Ini mesti kita bangun, kita tumbuhkan. How to bagaimana? Ada to know, ada to desire. Lalu yang ketiga, kita sebagai orang dewasa itu belajar untuk memahami dan memiliki suatu pemahaman itu ketika kita praktek, to practice, melaksanakan, melatih dan melatih, praktek dan praktek, latihan dan latihan. Tiga unsur ini, teman-teman, semoga menjadi perhatian kita kalau kita mau tumbuh dan berkembang. Ini bagaimananya? To know, to desire, to practice. Itu harus kita integrasikan, saling berkaitan, saling mendukung. Dalam pribadi kita, ini hanya untuk membedakan, tetapi tidak mengkotak-kotakkan atau memisah-misahkan. Ketiga hal itu, unsur itu saling berkaitan. Untuk apa? Supaya kita, kalau tadi wisdom, sekarang adalah sensibility, sensibilitas. Apa itu?
Melalui mengetahui lebih dalam dan merasakannya, timbul keinginan untuk melakukan sesuatu atau melatih sesuatu atau melaksanakan sesuatu, sehingga kalau itu terjadi berulang-ulang, akan menjadi sensibilitas bagi kita, sehingga memiliki kesanggupan untuk merasakan. Inilah yang sering kita istilahkan dengan mau dan mampu menghayati. Luar biasa nih Bapak Ibu kalau sudah sampai situ. Mau dan mampu menghayati. Tidak hanya mau, orang mau itu belum pasti mampu. Pokoknya mau. Tapi tidak tahu, tapi tidak punya motivasi, pokoknya mau saja. Tetapi mau dan mampu, tahu caranya. Nah, ini. Tahu how to-nya. Punya kemampuan, punya kualitas. Maka sensibility. Saya mau memberi contoh yang sederhana. Kalau Bapak Ibu, teman-teman mau naik sepeda, kendaraan, motor atau mobil, itu mesti tahu caranya, ada teorinya. Teori itu kita hafal, oke, tapi juga teori itu kita kuasai. Itu unsur pertama. Yang kedua, kita punya keinginan untuk naik sepeda, untuk mengendarai sepeda motor atau mobil dengan baik, sesuai dengan peraturan dan disiplin. Nah, harus ada. Lalu latihan. Dengan latihan, dan akhirnya setelah latihan itu ujian SIM dapat, setelah formal kita boleh naik sepeda motor dengan SIM, tapi tidak hanya soal formalnya, tapi kita sudah melatih, sudah melakukan itu. Nah, ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil, pada permulaan kan masih ini bagaimana masuk gigi 1, terus 2, terus 3, lalu bagaimana dengan koplingnya, kalau otomatis sekarang lebih mudah lagi, tapi otomatis pun harus juga latihan supaya tidak naik kendaraan dengan sembarangan saja, atau yang ikut, yang bonceng, atau yang numpang, malah semua sakit badannya karena kita kurang melatih diri. Ketika kita sudah melatih dan mencoba, lalu kendaraan itu, cara menaiki kendaraan, cara menyupir, itu lama-lama sudah menjadi milik kita. Kita dengan demikian sudah memiliki sensibilitas. Naik kendaraan dengan baik, orang yang menumpang juga enak, tidak merasa takut dan khawatir. Karena kita sudah dapat menghayati, jadi tidak sembarangan. Sebagai seorang konselor pastoral, pasti itu hanya dengan jam terbang, dengan praktikum, dengan latihan dan latihan, kita akan sampai ke situ. Untuk bisa, kecuali punya kebijaksanaan, tapi juga bisa menghayati. Menjadi seorang konselor pastoral itu, misalnya, bisa senang, bisa merasakan betapa orang itu dapat tertolong, masalahnya dipecahkan, dia gembira, bahagia. Saya ikut dapat merasakan kebahagiaan orang lain. Merasakan. Menghayati proses konseling dengan sukacita, dengan gembira, dengan penuh, dan hasil buah-buah yang berarti. Dan akhirnya Bapak Ibu, dalam spiritual formation, kita selalu unsur ini menjadi lebih penting. Kita tidak hanya mengandalkan diri kita, pikiran kita, hati kita, latihan tangan kaki kita, tapi akhirnya kita juga mengandalkan bimbingan terang dari Roh Kudus sendiri. Ini menjadi penting. Itu Bapak Ibu mengenai refleksi dan bagaimana. Nah, ini saya sedikit mau sharing Bapak Ibu, sambung dengan sabar. Moga-moga ini menimbulkan motivasi yang lebih dari Bapak Ibu. Panggilan konselor pastoral sebagai pengalaman eksistensial, eksperiensial, dan eksperimental. Nah, ini saya sharekan supaya Bapak Ibu punya bayangan bagaimana mereksikan pengalaman sebagai seorang konselor pastoral. Nanti sekarang ini sudah ikut PCF atau baru sedang ikut PCF. Nah, dari mana saya memiliki motivasi awal?
untuk mengikuti PCF. Pada suatu ketika saya mengadakan percakapan dengan pimpinan saya. Dari percakapan itu salah satu yang disampaikan kepada saya dan kita bicarakan adalah saya diminta mengembangkan pelayanan pendampingan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, saya sejak tahun 94, setelah 9 tahun menjadi romo atau pastor di tengah jemaat, di paroki, lalu saya diminta oleh pimpinan untuk menjadi pendamping para calon imam. Masih muda-muda, baru lulus SMA di Jakarta, 6 tahun saya melaksanakan itu. Spiritual formation khususnya. Dan lebih khusus lagi, spiritual direction. Ya, semacam pendampingan individual, pendampingan personal dalam pengembangan spiritualitas. 6 tahun, kemudian dilanjutkan di Jogja, 6 tahun, lalu yang terakhir di Seminari Tinggi. Di Jogja dan di Seminari Tinggi Kentungan, itu di Jalan Kaliurang. Hampir tiap minggu saya mendampingi dengan spiritual direction dan kadang-kala juga melalui proses yang sekarang disebut konselor pastoral. Karena banyak orang-orang muda punya problem, punya masalah. Maka saya juga di situ pendekatannya adalah problem solving. Itu. Pendampingan dan akhirnya juga perkembangan secara holistik, tidak hanya pertumbuhan spiritual, tapi juga perkembangan manusiawi sebagai pribadi untuk menjadi orang dewasa yang harus melampaui perkembangan masalah-masalah remaja, masalah-masalah kehidupan seksual, relasi, jatuh cinta, masalah hubungan dengan keluarga, dan sebagainya. Itu pendekatan-pendekatan itu pasti sangat membantu dengan konseling. Itu saya lakukan dari 2001 sampai 2018. Jadi 2008 yang lalu saya tidak lagi secara formal, tapi imam-imam muda masih sering datang di pusat pastoral, lalu mengadakan percakapan, pendampingan. Nah, pimpinan saya mengatakan, Raul Mardi, coba itu dikembangkan lagi, direfleksikan. Saya siap sedia diutus. Lalu waktu itu saya mencari sana, mencari sini, akhirnya ketemu dengan PCF ini. Di Salatiga, tahun 2016, saya mengikuti itu. Refleksi atas tugas sebagai spiritual director atau spiritual direction. Motivasi dan tujuan, saya rumuskan, mengadakan ongoing formation, penyegaran di bidang pelayanan, pendampingan konseling pastoral. Akhirnya di situ. Sampai akhirnya itu menjadi pengalaman yang eksistensial yang menyentuh saya. Kesiapsediaan saya yang saya katakan, baik pada diri sendiri, baik pada pembimbing, tapi juga selama mengikuti PCF, saya mengikuti dengan sungguh-sungguh, saya merasa diperkaya. Saya merasa banyak pendekatan teknik yang membantu saya. Itu saya kembangkan. Lalu pada akhir dari PCF itu, saya ditanya, seperti Bapak Ibu sekarang juga bertanya, mau ikut praktikum tidak? Gitu. Saya pikir-pikir, saya pertimbangkan. Akhirnya saya mau mengikuti praktikum. Nah, pengalaman mengikuti praktikum itu bagi saya menjadi pengalaman yang sangat menarik. Karena saya belajar langsung dari praktek dan supervisi. Ada orang yang melihat bagaimana praktikum saya itu. Nah, itu maka yang berikutnya experiential, pengalaman experiential, belajar langsung dari pengalaman 2016 sampai 2017. Saya termasuk angkatan ke-8 di Salatiga. Tanggal 13 sampai 31 Agustus. Praktikum bulan September sampai Juni, September 16 sampai Juni. Lalu praktikum di mana? Di Seminari Tinggi
Karena saya hampir tiap minggu itu, tiap bulan kurang lebih 20 sampai 30 orang yang datang pada saya untuk pendampingan. Kecuali itu, saya juga di Rumah Retret Panti Semedi. Karena retret yang saya lakukan itu selalu personal. Artinya, kecuali saya memberi bahan-bahan doa, lalu mereka masing-masing juga mesti mengadakan percakapan atau bimbingan atau pendampingan. Kalau yang ikut 20, saya juga 2 hari sekali memberi waktu pada mereka masing-masing untuk bertemu secara pribadi. Lalu di Rumah Sakit Panti Rapih, saya kurang lebih seminggu di sana untuk praktikum. Tiap hari saya datang dari jam 8 sampai sore jam 4 untuk praktikum. Dibantu oleh tim Pasosmed itu di sana. Kebetulan saja saya Romo dikenal, jadi sangat terbantu. Dikenal dan diperkenalkan lalu mudah masuk. Bukan sama sekali jadi orang asing. Itu sebagai cara saja pintu masuk. Lalu banyak hal yang terjadi dan banyak pengalaman yang sungguh-sungguh memperkaya saya. Dari orang yang mengalami terminal illness sampai pada anak muda yang kecelakaan atau seorang ibu yang sakit kanker. Kemudian di Rumah Sakit Santo Carolus, karena saya waktu itu mendengar di sana ada ruang Carolus, ruang Carlo, maka saya datang ke sana untuk belajar bagaimana konseling pada orang-orang yang mempunyai kekasan ini, yang menderita HIV itu. Kurang lebih juga seminggu. Kemudian di Biara Santa Ana, itu tempat sudah tersepuh atau lansia, berusia lanjut. Bagaimana saudara yang sepuh ini memerlukan bimbingan, pendampingan, mempersiapkan kematian, dan sebagainya. Lalu tentu saja di ruang tamu Pusat Pastoral Jogja, saya punya kantor di Kota Baru, dan sambil mengerjakan tugas-tugas rutin, administratif, dan memberi kursus-kursus, kadang-kala juga janjian beberapa orang, karena mengenal saya, atau karena diberitahu oleh orang lain, datang. Saya menjalankan praktikum di situ. Nah, praktikum dan praktek ini, saya buat buku. Ini laporan praktikum konseling pastoral. Di sana saya melaporkan ada 4 kasus dan 1 kasus itu verbatim, itu percakapan-percakapan yang saya rekam dan harus kembali seperti yang terjadi pada waktu proses konseling pastoral. Itu saya bukukan ini, dan ini menjadi bahan saya untuk ICS. ICS terjadi pada tanggal 22 Juni 1917. Nah, itulah pengalaman saya yang disebut pengalaman belajar langsung dari praktek atau praktikum. Itu cara kita sebagai orang dewasa untuk belajar. Pendekatan, teknik, macam-macam pengetahuan lain baru menjadi milik saya pelan-pelan ketika saya praktekkan atau saya latih. Tanpa itu, saya merasa tidak banyak berkembang. Tanpa itu, saya merasa, moga-moga juga teman-teman, tidak dapat menolong orang lain lebih baik. Ada supervisi dari Pak Toto, juga ada pembicaraan dengan teman-teman seangkatan, ada 3 atau 4 yang ikut menyaksikan ICS saya. Ini gambar ini menunjukkan tuh ada seorang suster tuh pimpinan dari Rumah Sakit Panti Rapih, lalu dengan koordinator Pasosmed itu, lalu ada teman saya yang di seminari itu pimpinan, rektor ikut menyaksikan, juga salah seorang pembimbing, pendamping. Itu saya kerjasama dengan mereka. Jadi ICS itu unsur kerjasama bagaimana saya melatih dan praktek konseling pastoral itu terjadi. Sehingga dari sana saya dapat masukan dan dapat diperkaya
Lalu tentu saja dengan Pak Toto itu Pak Toto memberikan supervisi. Ini gambar teman-teman saya. Dulu kalau nggak keliru 20-an yang akhirnya dikukuhkan itu 9 orang, termasuk saya di situ. Ini gambar pengukuhannya juga di Kota Baru. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, marilah kita menumbuhkan kesadaran, keinginan untuk belajar melalui praktikum. Praktikum itu menyenangkan, menantang, membahagiakan. Dan setelah praktikum itu saya merasa, dulu 400 sampai 600 jam. Bagaimana terjadi? Ketika saya alami, saya jadwalkan, saya datang sana, datang sini, itu ternyata saya merasa syukur bahwa waktu itu saya ikut praktikum. Syukur bahwa waktu itu saya mau. Rasanya kalau belum mulai itu, waduh, apa selesai? 400 sampai 600 jam. Di sini saya membuat jurnal. Setiap kali saya praktikum pulang dari rumah sakit, saya buat jurnal. Apa tadi yang terjadi dengan siapa saja. Saya tulis tanggalnya, orangnya dengan singkatan, sehingga nanti ketika membuat case, menyusun, bukan membuat ya, tapi menyusun kasus itu mudah. Masuk verbatim itu sudah saya rekam, saya minta izin kalau verbatim membantu saya. Biasanya orang senang atau juga ingin membantu karena dibantu. Praktikum, teman-teman, membahagiakan, menantang, dan saya mengatakan syukur bahwa saya ikut praktikum karena saya merasa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, eksperimental. Nah, ini Bapak Ibu, Konvensi Nasional AKB yang saya ikuti pertama tahun 17 1 September. Waktu itu lalu dibujuk Pak Toto dengan Pak Lukas itu untuk menjadi wakil ketua. Oke, saya sanggupi. Karena saya siap sedia kan itu, semangat saya itu siap sedia kalau tidak ada apa-apa. Lalu membantu pelaksanaan PCF seperti sekarang ini. Tentu saja, last but not least, praktik sebagai konselor pastoral itu. Meskipun ini tidak terlalu banyak, tapi masih sering saya lakukan dengan orang-orang yang datang karena mengenal saya sebelumnya atau karena dirujuk oleh pastor lain, termasuk juga imam muda ini sering datang ke saya masih. Cuman pada waktu pandemi ini hanya beberapa saja, entah suster, entah imam muda lewat itu online atau yang mau online masih mungkin, tapi untuk jumpa saya masih selektif sekali. Ini pengalaman saya Bapak Ibu, teman-teman. Maka pengalaman itu menjadikan saya memiliki kebijaksanaan. Saya tidak mau mengatakan saya sudah bijaksana, tapi saya merasakan dan mengembangkan untuk sampai kepada kebijaksanaan. Sebagai seorang konselor pastoral, dan memiliki sensibilitas. Bahagia menjadi seorang konselor pastoral itu. Menyenangkan. Apalagi kalau ada seorang imam muda datang, masih kuyu itu, wah pokoknya nggak bersemangat. Lalu dalam pembicaraan, lalu akhirnya, Romo saya sekarang bersemangat lagi. Saya bergairah lagi. Saya tidak akan keluar. Saya akan melanjut melayani. Itu saya ikut bahagia. Itu saya ikut senang. Gitu Bapak, bahagia. Menjadi seorang konselor, pastoral menjadi alat Tuhan untuk melanjutkan karya keselamatannya di sini melalui pendampingan. Pendampingan yang lebih bersifat bantuan melalui proses konseling. Khususnya bantuan yang bisa membantu orang pada bidang spiritual maupun mental. Bidang lain seperti medis, fisik, itu biasanya dokter. Saya sekedar ikut mendengarkan, tapi juga bidang sosial itu tidak terlupakan. Semuanya itu melengkapi bagaimana pendekatan yang holistik, yang integral. Nah, berikutnya, bagaimana menemukan panggilan sebagai konselor pastoral. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, tema ini saya angkat karena saya merasa penting kita menimbang-nimbang untuk memutuskan menjadi seorang konselor pastoral, khususnya mau praktikum atau tidak, gitu loh. Itu yang pada sesi akhir ini mesti harus kita pertimbangkan dan harus kita
putuskan, meskipun masih ada waktu kurang lebih sebulan lagi. Tapi mulailah kita menimbang-nimbang, memilih, memutuskan, sehingga menemukan apakah saya mau menjadi seorang konselor pastoral yang profesional, seorang pendamping yang profesional. Karena setelah PCF ada praktikum. Setelah praktikum diakhiri dengan ICS. Yang tadi seperti yang case study itu. Lalu pendampingan praktek itu. Itu yang membuat kita menjadi seorang yang profesional. Selesai PCF baru tahu mungkin profesional itu seperti apa. Tapi ketika praktikum, disupervisi, dan seringkali juga berjumpa dengan kami sebagai tim, lalu praktek, ikut kursus-kursus, ikut seminar, ikut luka karya yang berkaitan dengan konseling pastoral, nah kita lama-lama akan menjadi seorang yang pendamping yang profesional. Nah, ini ada 3 cara, teman-teman, Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan panggilan atau mengambil keputusan sampai pada, ya, saya mau menjadi seorang konselor pastoral. Ada 3 waktu pemilihan atau cara orang menemukan panggilan hidupnya. Ini bisa dipakai untuk panggilan hidup yang lain, mau menikah, mau menjadi pendeta, mau menjadi pastor. Di sini kita akan menjadi seorang konselor pastoral yang profesional. Wah, itu kata profesional itu memang proses ya Bapak Ibu, proses. Saya pun mungkin masih dalam proses ke sana, belum tuntas. Kapan saya juga nggak tahu. Nah, yang pertama ini sangat spiritual ya. Moga-moga ini dapat dipahami. Yang pertama, orang mengalami pengalaman yang begitu kuat. Saya mau seorang pastor punya pengalaman yang begitu kuat. Bahwa Tuhan menggerakkan dan menarik kehendak saya, kehendak orang tanpa ragu-ragu. Orang menemukan panggilan hidup ini. Mungkin sekarang ini teman-teman sudah, ya saya akan menjadi seorang konselor pastoral yang profesional. Untuk itu saya akan ikut praktikum. Itu jelas. Mungkin sekarang masih dalam niat pikiran. Inilah yang dialami Paulus dan murid-murid Yesus yang pertama. Mungkin teman-teman familiar dengan pertobatan Paulus itu. Itu yang dimasukkan di sini. Paulus dipanggil Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika dalam perjalanan menuju Damsik itu. Jatuh dia. Siapakah engkau Tuhan? Saulus menjadi Paulus, itulah digerakkan, dipanggil, dipilih oleh Tuhan sendiri. Ini Allah begitu jelas memilih Paulus. Demikian juga dengan Abram yang menjadi Abraham. Dia dipanggil dalam proses yang panjang, tapi jelas Tuhan memanggil dia. Murid-murid, ikutilah aku. Nah, itu dengan jelas mereka. Ikutilah aku, lalu mereka ikut saja. Segera mereka mengatakan, meskipun sedang sibuk bekerja itu menjadi pencari ikan, ya meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan orang-orangnya, meninggalkan orang tua, mengikuti Yesus. Itulah gambaran bagaimana orang sampai pada suatu panggilannya atau menemukan panggilan hidupnya. Dipilih oleh Allah sendiri secara spesial. Nah, ini. Mungkin teman-teman ada yang merasakan begitu, siapa tahu. Nah, mungkin saja. Nah, itu. Berikutnya, yang nomor 2, waktu kedua. Orang menemukan panggilan hidupnya melalui proses diskresi, membeda-bedakan roh, mengalami terang, pengertian yang mendalam, hiburan rohani yang disebut konsolasi, dan kesepian rohani yang disebut desolasi. Jadi orang ini menemukan panggilan hidupnya, katakanlah sekarang ini mau menjadi seorang konselor pastoral dan ikut praktikum melalui proses membeda-bedakan roh. Saya ini digerakkan oleh roh baik atau roh jahat. Apakah Tuhan itu menghendaki saya untuk ikut praktikum menjadi seorang konselor pastoral profesional? Apakah tidak? Ikut praktikum untuk apa lama-lama
400 sampai 600 jam. Apakah ia mampu? Ini godaan roh yang tidak baik. Wah, ikut praktikum. Wah, nggak ikut saja bisa kok, misalnya. Itu tipu muslihat, godaan-godaan yang menipu kita. Ada dalam diri kita itu. Entah itu berpengaruh pada pikiran, pendapat, dan perasaan itu bisa terjadi. Nggak usah ikut praktikum. Untuk apa? Wong ikut PCF udah tahu banyak. Sebaliknya yang mendorong ikut praktikum, karena dengan praktikum kita mau belajar lebih dalam lagi, belajar lebih terampil lagi, belajar dengan dibantu teman-teman, punya rekan dan punya sejawat, punya pengalaman nyata. Wah, ini kata Romo Marti, pengalaman yang eksperiensial, pengalaman langsung, hanya dengan praktikum, Bapak Ibu teman-teman. Itu hanya mungkin kalau kita praktikum, punya pengalaman langsung. Bapak Ibu mungkin nggak ikut praktikum, pokoknya langsung praktek konselor pastoral. Nanti kalau ada apa-apa, ada keliru, kalau tidak membantu, malah membuat orang lain bingung, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ikut praktikum, ada supervisi. Kalau nanti sudah dikukuhkan, kita punya API yang selalu bersama-sama untuk saling menolong, membantu, dan mengembangkan profesi kita. Mengalami terang, iya, kalau begitu saya mau ikut praktikum, karena sungguh-sungguh praktikum ini membantu saya. Ada pengertian yang mendalam tentang pendekatan-pendekatan, teknik-teknik, karena dengan dilaksanakan, karena dilatih. Bapak Ibu saya itu, cara saya belajar itu pertama-tama karena banyak melatih, atau karena banyak belajar, atau karena banyak mengajar. Betul. Betul Bapak Ibu. Yang membuat saya mendalam itu, katakanlah kalau saya mendalam, tapi saya belum begitu mendalam. Tapi saya merasa, saya sering mengatakannya teman-teman, ketika saya belajar teologi, iya saya selesai S1, selesai S2, maksudnya teologi lengkap, saya selesai. Tetapi baru dalam atau di tengah jemaat ketika melayani, kita memberikan sesuatu dengan berkhotbah, memberikan retret, pendampingan, saya baru belajar sungguh-sungguh. Baru belajar secara mendalam, baik secara intelektual maupun secara spiritual. Itu Bapak Ibu. Saya kira teman-teman setuju dengan saya ya, bahwa kita belajar dengan praktek. Kita belajar dengan latihan. Sehingga mendalam, baik secara intelektual maupun secara spiritual. Itu pengalaman saya. Saya kira Pak Toto juga ya. Saya itu beruntung karena saya setelah selesai ICS dan dikukuhkan, saya diajak Pak Toto membantu. Sehingga saya mempelajari lagi. Nah, itu saya beruntung. Tidak hanya praktek. Karena akhirnya yang namanya pastoral itu adalah ada hubungan timbal balik antara teori dan praktek. Teori dipraktekkan, praktek direfleksi, lalu belajar teori lagi. Ada hubungan timbal balik. Itu yang membuat kita menjadi wisdom dan memiliki sensibilitas. Hiburan rohani dan kesepian rohani. Jadi hiburan rohani itu kalau saya sebagai konselor pastoral, wah saya terhibur. Saya bisa membantu orang. Dan bantuan itu tidak hanya dari diri saya, tapi saya merasa bahwa bantuan itu juga dari Tuhan yang menghibur, yang meneguhkan saya, sehingga saya semakin bergairah, semakin bersemangat, iman saya tumbuh, kasih saya tumbuh, harapan saya tumbuh, itu karena pendampingan, karena membantu orang lain. Saya mengalami konsolasi. Seperti tadi itu ada seorang imam yang mau keluar, imam muda, ketika datang dengan saya beberapa kali pembicaraan, dia mengatakan, oh saya sekarang bersemangat lagi, saya tidak akan keluar. Itu saya sebut sebagai konsolasi. Melanjutkan pendampingan lagi, melanjutkan spiritual direction atau konseling pastoral lagi. Kesepian rohani, aduh, ya pasti ada saja dalam kesibukan, dalam banyak tugas, masih ada orang yang datang. Kadang-kala harus berbagi waktu, harus mengelola, memilih waktu dengan baik, supaya tidak
kelelahan. Itu. Lalu lelah, lalu doa sulit, lalu ya marah-marah, itu tanda-tanda desolasi. Itulah Bapak Ibu dua cara. Yang ketiga, ini yang saya rasa dalam waktu yang tenang, mohon itu suaranya. Dalam waktu yang tenang, ketika orang dapat menggunakan pikirannya dan kehendak bebasnya tanpa ada gangguan. Jadi waktu ketiga itu waktu tenang, waktu teduh, waktu kita bisa diam, hening, tidak banyak kesibukan, tidak banyak macam-macam pikiran yang masuk. Orang menimbang-nimbang mengenai tujuan hidupnya. Apa sih tujuan hidup saya ini? Untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, atau untuk ya semaunya saya? Harus jelas apa tujuan hidup saya. Pasti Bapak Ibu setuju dengan saya, tujuan hidup saya untuk mengabdi Tuhan dengan mengabdi sesama. Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan kita muliakan dengan aktivitas saya, dengan pelayan saya itu. Saya kira Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa tujuan hidup saya itu. Nah, itu harus kita sadari. Kita timbang-timbang. Sehingga tujuan hidup itu jelas bagi saya ketika saya mau mengambil keputusan ikut praktikum atau tidak. Saya sebagai seorang pastor atau pendeta ini mau belajar, mau mengikuti praktikum supaya nanti bisa menjadi konselor pastoral yang profesional. Apa yang menambahkan itu? Yang menambahkan itu, yang jadi pengalaman saya adalah saya dapat melayani lebih baik. Saya tidak hanya akal sehat, pokoknya ini, pokoknya itu. Bimbingan, pendampingan, personal, berjam-jam. Ada itu yang dari sore sampai tengah malam. Itu pol-polan itu. Gaspol. Gaspol. Wah, itu ada itu. Kita pun bisa, konseling pastoral terjadi sampai puluhan kali. Nah, itu tidak profesional. Waktunya berjam-jam, curhat, terus pokoknya ngomong apa saja, di tempat seperti apa saja. Di tempat yang gelap, yang orang nggak tahu, atau di bawah pohon, atau di pantai yang romantis. Itu. Nah, itu tidak profesional. Lalu kita memutuskan bagaimana atau dengan cara apa dan mau menjadi apa untuk mewujudkan tujuan hidupnya itu. Menjadi seorang pendeta, seorang pastor yang profesional, yang memulai dengan sungguh-sungguh sebagai seorang konselor pastoral. Di sana ada etikanya, di sana ada cara pendekatan, ada teknik, ada macam-macam hal. Yang semuanya itu membantu kita untuk melayani Tuhan lebih baik dengan melayani umatnya, dengan membantu kesembuhan dan memulihkan umatnya. Dan itu karena bantuan Allah sendiri yang bekerja melalui diri kita. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, waktu yang ketiga memikirkan dengan tenang, menimbang-nimbang. Nah, kalau ditanya saya masuk di mana? Pasti yang pertama ini bukan saya bukan seperti Paulus atau para murid yang dipanggil Tuhan untuk ikut melayani. Enggak. Saya lebih pada yang ketiga, menimbang-nimbang waktu. Tapi juga kadang-kala mengalami yang nomor 2 ini. Jadi nomor 2 dan 3 itu proses yang saya alami, waktu yang terjadi pada diri saya. Ketika saya dipanggil menjadi atau mengatakan, ya saya mau menjadi seorang imam. Waktu ditabiskan tahun 1985. Juga ketika saya tadi, motivasi awal saya mau ikut PCF, lalu praktikum, dan sampai sekarang. Saya merasa, saya pikir saya timbang-timbang. Dan akhirnya saya memutuskan itu. Ini teman-teman Bapak Ibu, cara bagaimana menemukan panggilan sebagai konselor pastoral. Tentu yang ketiga itu butuh waktu, proses yang cukup.
tidak hanya sehari 2 hari. Mungkin tanya sana, tanya sini, gitu, teman-teman, tapi juga mungkin orang yang punya pengetahuan, lebih-lebih teman-teman yang sudah ikut praktikum, apa yang terjadi dan bagaimana. Maka pertanyaannya dalam refleksi, bagaimana pilihan Anda menjadi seorang konselor pastoral terjadi? Bagaimana pilihan Anda sekarang ini untuk ikut praktikum dan melanjutkan untuk sampai pada ICS dan sampai pada pengukuhan? Teman-teman, sharing saya, teman-teman. Itu saya senang praktek di rumah sakit, di komunitas sudah lanjut usia, saya senang berhadapan dengan mereka. Tapi juga pasti perjuangan ketika harus menyusun lagi. Saya waktu itu harus menyusun 5 kasus. 1 kasus untuk ICS. Itulah perjuangan. Tetapi jangan takut, teman-teman. Ada yang membantu. Pak Toto membantu, saya juga diikut-sertakan untuk membantu. Itu belajar, cara kita belajar. Menyusun kasus. Jadi saya sekarang itu, wah syukur ya saya menyusun buku ini. Nah, ini. Saya bisa menyusun buku ini, saya merasa syukur. Ini selalu saya merasa bangga, kadang-kadang sombong enggak. Tetapi itulah teman-teman, cara kita belajar. Ikutilah praktikum. Nah, bagaimana Anda mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengikuti praktikum? Silahkan teman-teman menggunakan cara ini. Tapi siapa tahu ada yang satu itu, sungguh-sungguh digerakkan. Ada yang terus mengalami hiburan, mengalami kegembiraan batin, kegembiraan yang berasal dari Allah sendiri, yang menggerakkan kita. Roh Kudus yang menolong kita. Itu beberapa cara refleksi sampai pada wisdom dan akhirnya how to sensibilitas. Sekarang pertanyaannya. Refleksi PCF 18. Yang pertama, membuat tugas akhir. Jadi kita diharapkan membuat tugas akhir setelah PCF ini barang 1 sampai 2 halaman, 1 spasi. Jangan 3 halaman atau lebih. 2 halaman saja yang pokok-pokok, yang penting-penting. Apa itu? Sebutkanlah hal-hal yang penting Anda pahami tentang konseling pastoral. Sejak PCF awal sampai sekarang ini. Banyak masukan yang kita terima berkaitan dengan konseling pastoral. Dari segi sejarahnya, apa perbedaan konseling pastoral dengan konseling yang lain? Pendekatan-pendekatan mana yang Anda temukan, yang Anda anggap menjadi penting? Tidak usah menyebutkan semuanya, tapi Anda setelah mendengar itu dan menimbang-nimbang, oh ini bagi saya yang baru, ini bagi saya yang saya anggap penting. Jadi di sini kalau menyebutkan hal penting tidak berarti meniadakan yang lain. Nah ini teman-teman, pertanyaan perlu dipahami. Saya menyebutkan hal yang penting untuk Anda, tapi juga untuk pelayanan Anda. Bahwa masih ada hal yang lain, oke. Karena kita tidak akan membuat semacam tesis, skripsi yang lengkap, ekshaustif ya. Enggak. Ya, refleksi saja. Maka itu, merasakan yang penting. Yang saya pahami, saya mengerti sungguh-sungguh. Tadi banyak hal yang lain belum. Tapi setidaknya ada 1, 2, 3 poin yang penting. Berkaitan dengan konseling pastoral. Oh, konseling pastoral itu seperti ini. Yang kedua, penting kita bertanya, apa motivasi awal Anda mengikuti PCF ini? Apa? Seperti saya tadi misalnya, karena saya memang pembicaraan dengan pimpinan saya, lalu saya diminta itu menjadi awal motivasi saya. Tapi motivasi saya itu menjadi terus berkembang ketika saya mencari dan mewujudkan itu. Dan dari Jogja saya ke Salatiga itu, 2 minggu di sana. Kedinginan juga tiap pagi itu harus pergi ke tempat untuk kuliah itu. Dari pagi sampai sore malam gini. Kadang-kala ngantuk juga. Nyopir sendiri, teman-teman yang lain senang. Wah, bisa ikut Romo, kadang-kala diajak jalan. Itu juga hiburan bagi saya. Dan keinginan Anda sekarang apa? Ketika motivasi awal. Apa?
Keinginan yang paling dalam. Jadi ini bukan sembarang keinginan, tapi keinginan yang sungguh-sungguh tadi itu sudah saya pahami, sudah saya tumbuhkan selama PCF ini. Nah, yang belum kan praktek. Nah, praktek kita lanjutkan. Ada keinginan untuk praktek itu. Apa? Itu mesti kita sadari. Supaya apa, teman-teman? Supaya nanti kalau sudah ikut itu, praktek selesai, diselesaikan sungguh-sungguh. Kalau sudah konseling, ya saya pilih beberapa untuk disusun, dirumuskan. Ada tahap-tahapnya, Pak Toto besok akan memberikan itu, atau mungkin sudah diberikan. Untuk latihan, untuk praktek konseling pastoral, baik langsung ketemu orang, tapi juga merumuskan kembali supaya itu kita belajar dan akhirnya puncaknya ICS itu. Nah, ini berkaitan dengan konseling pastoral. Keinginan Anda sekarang yang paling dalam, apa yang paling dalam? Siapa tahu yang paling bisa digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang hidup dalam diri saya untuk menjadi seorang konselor pastoral. Saya boleh share ini teman-teman, Bapak Ibu. Saya waktu selesai kuliah filsafat, sarjana muda seperti S1 sekarang selesai, saya sebenarnya ingin belajar psikologi waktu itu. Tapi saya tidak diberi kesempatan untuk belajar psikologi itu. Lalu saya ditugaskan untuk praktek di tengah jemaat. Saya di tengah jemaat. Tapi saya sekarang sadar, oh yang dulu tidak jadi itu, sekarang itu saya alami, saya terima. Tuhan itu mungkin tidak memberi pada waktu saya minta, tapi Tuhan memberi dengan cara lain. Setelah sekian lama, itu saya alami bahwa keinginan itu sekarang menjadi semakin dalam karena saya merasa Allah sendirilah yang akhirnya mengabulkan permohonan saya dan membimbing saya, menyertai saya seperti sekarang ini. Hal apa yang perlu Anda latih setelah kuliah intensif ini? Misalnya membaca lagi, membuka-buka bahan, diskusi dengan teman, atau konsul dengan Pak Toto, dengan saya, atau dengan siapa, dengan Bu Liana, dan sebagainya, dengan Bu Lydia, misalnya. Tapi juga cari sana, cari sini bahan dari Google banyak sekarang ini untuk melatih itu. Atau apa rencana Anda setelah kuliah intensif ini? Misalnya mengikuti praktikum. Harus direncanakan. Di menit biasanya Bapak Ibu waktu. Bapak-bapak, Ibu pendeta itu di tengah jemaat sibuk, saya mengalami. Kalau tidak sungguh-sungguh memanage waktu dan mengatakan pada majelis atau rekan kerja, kita nggak bisa praktek, nggak bisa ketemu untuk konseling. Waktu. Mungkin untuk konseling bisa, tapi ketika harus menyusun, itu butuh waktu sendiri. Waktu, tenaga, perhatian, energi. Tapi jangan lupa, Tuhan itu punya rencana yang baik. Tuhan itu menanam kebaikan. Tuhan itu menanam kekuatan, kehendak yang baik untuk melayani lebih baik lagi. Di sini melalui konseling pastoral. Maka teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengikuti praktikum. Anda akan dibantu oleh Tuhan dan Tuhan itu mengutus kami, tim yang mendampingi dalam praktikum itu. Baik tim setempat, itu biasanya mereka merasa dibantu juga. Pengalaman saya begitu. Tim setempat, entah di rumah sakit, entah di suatu tempat, mereka merasa terbantu juga. Mungkin dapat tenaga murah yang nggak bayar. Tapi nggak mereka bantu. Kita terbantu. Tim setempat di mana kita praktik, tapi juga kami dari AKP itu menyediakan diri untuk itu. Itulah teman-teman, kita saling membantu, kita saling belajar. Begitu teman-teman beberapa hal, ini persis 1 jam ya. Ini planning perlu ya, manajemen waktu perlu kita buat sebelum praktikum. Terima kasih. Nah, sekarang ada waktu untuk entah tanya jawab, untuk pendalaman. Begitu Pak Toto, untuk sementara masukan dari saya.
Kalau masih akan dikembangkan, masih ada beberapa hal yang perlu. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.